Oke Mbak, oke ya. Lanjut Mbak, monggo ya. Oke, terima kasih banyak pertama-tama nih Pak Imron untuk waktunya. Sudah boleh hadir hari ini. Mohon maaf belum bisa ketemu langsung karena situasinya lagi kayak gini ya Pak. Ini saya langsung share screen. Boleh Mbak Nanti ya. bisa kita mulai dari apa sih sebenarnya Alibaba Global Gold Supplier ini gitu kan. Jadi kalau di sini saya pribadi sebenarnya bukan dari Alibaba-nya, tapi saya dari Andalin nih Pak, channel partnernya Alibaba Channel Global partner Gold ya. Supplier. Iya, channel partnernya. Di Indo ini memang ada 3 Pak channel partnernya, salah satunya kantor saya ini, Andalin. Kalau Andalin sendiri, kami ini sudah ada dari 2016, tapi bisnis line utamanya sebenarnya adalah digital freight forwarder, Pak. Jadi kalau ada pengiriman barang pun kami juga bisa bantu gitu, baik ekspor maupun impor. Gitu. Untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia, mau skala perusahaan sampai UMKM, kita ada sih kliennya macam-macam. Gitu. Terus di tahun 2019 nih baru kita mulai bekerja dengan Alibaba.com untuk bantu mereka sebagai channel partnernya. Nah, channel partner Alibaba.com ini ngapain sih sebenarnya? Alibaba mereka itu dulu tuh mereka bisa kalau kita daftar langsung jadi buyer maupun seller. Tapi semenjak Oktober 2020 lalu kalau mau jadi seller nih memang harus membership. Nah, membershipnya itu namanya Global Gold Supplier. Gitu. Jadi itu membership premiumnya. Mereka otomatis akan lebih dipercaya oleh buyer. Kenapa? Karena memang ada nantinya di Alibaba-nya sendiri, mereka verifikasi bisnis dulu, Pak. Jadi ada pihak ketiga internasional yang akan verifikasi, kemudian kan juga biayanya nggak murah-murah banget nih untuk masuk ya. Jadi istilahnya company-nya sudah yakin dan sudah membayar sekian biaya, jadi biasanya tidak mungkin si bayarnya mengalami penipuan gitu. Jadi lebih aman juga buat bayarnya sendiri gitu. Kemudian ini peraturannya berubahnya sebenarnya baru kemarin Oktober 2020. Jadi kalau misalnya Pak Imron sebelumnya sempat pakai Alibaba nih di tahun-tahun sebelumnya itu masih bisa posting produk meski nggak berbayar gitu. Nah, kalau overall landscape-nya Alibaba ini seperti apa sih? Alibaba ini sekarang udah di seluruh dunia, Pak. Ada di 190 lebih negara. Gitu. Kemudian kita punya 2 juta lebih toko online dengan 12 juta buyers yang aktif. Jadi tentu nggak aktif setiap harinya ya 12 juta ini, tapi yang aktif uniknya ada 12 juta nih. Gitu. Kemudian Ini kita ada termasuk unit Shopee, Mbak ya? Bukan ya? Enggak ya? enggak. Khusus Alibabanya ya? Khusus Alibabanya aja. Tidak. Kita kerjanya sama Lazada, Pak. Sama Lazada ini ya nantinya. Iya. Oke, Tapi ini uniknya unik Alibaba aja, bukan termasuk unik bayarnya Lazada ya, Pak. Tapi kalau Alibaba sendiri kita ada anak perusahaannya itu salah satunya AliExpress, kemudian ada Lazada juga. Kalau yang di Indonesia sih ada Lazada. Lazada itu ya. Nah, kita ada 16 bahasa, Pak. Jadi misalnya Pak Imron nanti masukin barang-barangnya dalam bahasa Indonesia, keterangannya atau dalam bahasa Inggris, itu nanti bisa diterjemahkan secara langsung ke 16 bahasa yang tersedia di sana. Gitu. Kemudian ada lebih dari 5.000 industri, dan dengan yang sebesar ini nih, dengan 300.000 inquiries juga setiap harinya, tentu di berbagai industri ini ya Pak, 300.000 inquiries ini, maka menjadikan Alibaba menjadi platform B2B nomor 1. Jadi memang skalanya pasti B2B, nggak B2C. Jarang sih, biasanya kalau skala-skala kecil nih samplingnya aja gitu. Dan sampling pun di Alibaba dijual gitu. Nah, keuntungannya dari Gold Supplier itu apa? Kalau misalnya cuma jadi buyer atau dulu ketika pun masih bisa jadi jualan, kita cuma bisa produk posting aja, Pak. Tapi kita nggak bisa quote buyer-nya, kita nggak bisa bikin customized website, nggak ada verified icon, nggak bisa posting produk juga, kemudian nggak bisa naruh nih produk kita di etalasenya, produk showcase-nya mana gitu juga nggak bisa. Kita juga nggak bisa pasang iklan maupun akses sub account. Jadi nanti misalnya Pak Imron nih kan pasti sudah punya beberapa pegawai ya Pak, nggak mungkin ini diurus sendiri. Misalnya Pak Imron yang pegang utamanya, tapi Pak Imron menugaskan 1 atau 2 orang pegawai Bapak sebagai admin, itu bisa dengan sub account-nya. Nanti ini ada 5 sub account. Kemudian ada juga yang terakhir customer care-nya, baik customer care dari Alibaba.com maupun dari kami Andalin sebagai channel partnernya Pak. Jadi nanti misalnya emang sudah masuk,
Nanti saya akan kenalkan Bapak dengan rekan saya, tim servis yang akan benar-benar bantu Bapak ngurusin setiap minggu, mungkin ngechat Bapak dari yang tadinya Bapak semangat balesannya sampai males. Iya. Nanti ini ada teman saya yang bantuin di situ gitu. Dia juga yang akan tiap bulan nih nanti ketemu sama Bapak untuk meeting, kasih tahu progresnya gimana sih, kira-kira kita harus apa gitu. Nah, ini pertama yang ada di Alibaba ini adalah monthly quote buying request. Jadi sebagai buyer, kita itu sebenarnya bisa melakukan dua hal, Pak. Antara langsung mencari barangnya, kemudian kita tanya nih, kita inquire ke seller, atau bisa posting kayak iklan gitu di rfq.alibaba.com, dan nantinya iklannya ini akan masuk ke sourcing.alibaba.com, di mana seller-seller bisa cepat-cepatan nih untuk menjawab, meng-quote si inquiry-nya ini. Sementara kalau tadi, kalau misalnya buyernya langsung dia nemu barang yang oke di toko Bapak nih misalnya, terus tanya, Pak Imron, Makrifat bisa nggak ya bikinin saya ABC? Terus habis itu Bapak nggak bales-bales nih 1 kali 24 jam. Itu akan langsung kelempar juga ke sourcing.alibaba.com. Nah, kalau sudah di sourcing ini nanti ya cepet-cepetan aja gitu. Tapi ada 300.000 permintaan pembeli setiap harinya. Nanti di sini kita juga bisa lihat nih informasi pembelinya seperti apa gitu. Nah, Bapak tiap bulan nih bisa memberikan 60 penawaran hingga 9 Green Pass setiap bulan. Jadi setiap bulan nih Bapak bisa ngasih 60 penawaran. Kalau misalnya satu penawaran udah satu kontainer aja kan kayaknya nggak butuh 60 penawaran juga nih, nggak habis. Nah, tapi yang enaknya nih ada Green Pass juga, Pak. Jadi kalau di Alibaba mereka tuh batasin, Pak. Cuman bisa nge-quote 10. Jadi misalnya ada buyer bilang saya butuh A. Cuman bisa ada 10 seller nih yang jawab, oh saya bisa sediain A gitu. Saya bisa sediain manik-manik kayunya nih 10, itu cuma bisa ada 10 seller. Tapi dengan Green Pass ini 9 Green Pass setiap bulan, ini Bapak bisa bypass itu tadi, meski dia udah 10, Bapak bisa masuk nih ke yang tadi gitu. Biasanya ini terjadi cepat-cepat kayak gini, cepat penuhnya kalau bayarnya tuh memang bayar yang berkualitas. Kita kan sebagai seller juga cari bayar yang, oh kayaknya reviewnya oke nih, bayarnya tidak tipu-tipu gitu. Nah, kemudian berikutnya ini ada product posting. Misalnya nih Bapak kan bekerja dengan sampai 1.000 pengrajin ya Pak ya. Itu kan banyak banget. Produknya pun pasti beda-beda tiap orang. Betul. Bisa sampai ribuan produknya. Nah, di Alibaba ini Bapak nggak dibatasin, Pak. Bapak mau masukin 1.000 produk, ya silahkan, sumonggo gitu. Mau ada berapa juga nggak apa-apa, silahkan diposting aja. Nanti tinggal Bapak masukin yang produk utamanya nih, yang biasanya paling sering laku atau yang lagi pengen Bapak naikin penjualannya ke produk showcase. Gitu. Jadi ini seperti etalase, kalau kita jalan ke mall kan yang paling depan, oh new arrival, barang baru nih. Nah, itu bisa dimasukin ke situ. Jadi ini untuk ningkatin exposure-nya si barang-barang ini dan juga untuk bikin permintaannya lebih besar. Biasanya sih sampai 4,3 kali lebih besar dibandingkan produk yang non-showcase gitu. Nah, kemudian di sini ada, kok balik ke sini, mohon maaf. Ada customize website. Bapak kan saya lihat juga udah punya website ya, Pak. Jadi sebenarnya udah ada gambar-gambar juga sudah lengkap dan segala macam. Tapi Alibaba ini juga membantu kalau misalnya memang belum punya website, bisa banget pasang websitenya di situ. Jadi kalau misalnya Bapak karena sudah punya, tinggal di copy-copy aja dari data yang gambar atau tulisan yang ada di website Bapak, dipindahin ke customize website ini. Nanti di atas juga ada verified icon-nya gitu. Jadi orang tahu, oh ini udah gold supplier nih gitu. Ini salah satu klien kami yang produknya pangan. Ya Beta Pangan Nusantara, dia kopi, teh dan segala macam. Nah, seperti e-commerce pada umumnya, Alibaba juga sebenarnya punya iklan, Pak. Nah, iklannya ini nanti bisa Bapak langsung istilahnya beli di awal, dapat kuotanya, atau Bapak bisa juga nanti top up gitu ketika memang mau top up. Jadi mereka bentuknya kayak pulsa. Nanti ini iklannya berdasarkan kata kunci, Pak. Jadi keywords kan. Jadi nanti tadi kita kalau posting produk bisa ngasih 3 keywords. Nah, ini iklannya berdasarkan kata kuncinya. Bayar iklannya per klik.
Yang harus hati-hatinya nih cuman karena dia bayar per klik dan ini dalam dolar, kadang kita kelewat, lupa kalau misalnya tahu-tahu lo kuotanya sudah habis gitu. Karena tanpa sadar banyak kan gitu. Nah, untuk sub account-nya ini Bapak tadi sudah sempat saya jelaskan sedikit ya Pak, bisa bedain secara jabatan nih, misalnya Bapak punya sales manager, punya sales representative, punya sales assistant, ini bisa dibedain, nanti beda-beda juga aksesnya nih terhadap akunnya Bapak. Kayak sales manager dia bisa ubah-ubah barang, tapi kalau sales assistant ya nggak bisa gitu. Sebagai adminnya, misalnya Bapak yang paling utama nih sebagai PIC-nya, nah, Bapak yang paling punya kuasa paling utama kalau Bapak mau ngapus salah satu dari ini juga bisa gitu. Atau bisa juga Bapak bedakan secara negara atau wilayah pembeli. Misalnya karena produknya Makrifat tadi banyak produk seperti tasbih gitu kan, mungkin kita lebih ke pasar-pasar Timur Tengah atau pasar ke Asia Tenggara ya Pak. Kita mungkin punya orang yang bisa bahasa Malaysia atau kita punya orang yang bisa bahasa Arab gitu. Nanti ini mereka ditaruh aja di situ. Untuk yang berbahasa Arab bisa hubungi sales assistant yang ini gitu. Jadi lebih enak buat orangnya juga untuk ngobrolnya. Nah, kami di Andalin juga menyediakan customer care-nya. Nanti tiap bulan kita ketemu, Pak, kita ngobrol, progresnya gimana, kira-kira prospek ke depannya seperti apa, gitu. Kenapa kita kembali lagi ke sini? Ini saya klik apa sih dari data? Oke. Nah, kalau tadi sudah dapat apa saja, ini paket gold membernya, Pak. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat dari sini, ada 4 ya Pak, ada premium, standar, basic pro, dan basic. Perbedaannya di mana aja sih kalau di sini? Pertama priority ranking. Tadi Pak, yang premium biasanya akan muncul produknya paling atas. Kemudian diikuti dengan standar, basic pro, dan basic. Tapi menurut saya ini nggak perlu dikhawatirkan banget sih untuk iklan. Selama kita rajin menjawab inquiry juga di luar iklan kita, atau di luar priority ranking ini nggak akan terlalu masalah gitu. Kemudian bedanya lagi monthly green pages-nya ini juga beda. Tapi kalau secara produk posting dan produk showcase sama aja. Nah, untuk berikutnya yang beda lagi nih iklannya Pak. Jadi dapat kuota iklan, istilahnya kita di awal nih harganya lebih mahal karena kita beli kuota untuk iklan gitu. Tapi biasanya sih saya nyaranin kalau misalnya baru masuk justru coba basic dulu, atau kalau memang mau pakai iklan, basic pro aja gitu. Dan kita coba dulu secara organik, nggak usah pakai iklan di 3 bulan pertama gitu. Karena kan nggak selamanya juga kita mau pakai iklan, biasanya kan gitu ya Pak ya. Kalau bisa organik, kenapa harus iklan? Betul itu. Ya. Karena iklan mahal gitu. Ini kan yang bikin nihil, yang bikin mahal nih hanya iklannya sebenarnya gitu. Karena fasilitasnya kurang lebih selainnya sama aja. Nah, untuk harganya ini memang dimulai dari 34 juta, Pak. Paling murah. Tapi saya rasa kalau skalanya tadi sudah sekali kirim saja sudah miliaran, sudah main kontainer, nggak jadi isu lah ya, sekali kirim lunas gitu. Cuman kan tetap ya namanya bisnis kita harus hitung ya Pak, cost-nya berapa, benefit-nya gimana gitu. Makanya nanti setelah ini saya akan ajak Bapak juga untuk lihat dulu analisis industrinya seperti apa gitu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan konvensional trade expo ya Pak, dengan Alibaba platform. Kalau dengan di Alibaba ya Bapak bisa pasang produknya selama 365 hari non-stop gitu. Biaya hariannya mungkin tadi di awal terlihatnya aduh mahal banget 34 juta, tapi ya tiap hari sebenarnya nggak mahal-mahal banget gitu. Dibandingin sehari 3,5 juta atau 10 juta gitu. Bedanya lagi kalau untuk di konvensional trade expo mungkin bayarnya lebih sedikit, tapi Bapak bisa lihat kalau di Alibaba platform kan meski bayar 12 juta nih, belum tentu bisa lihat nih, Pak. Kita bisa ngobrolnya hanya via chat aja gitu. Kalau misalnya mau video sebenarnya juga bisa aja. Nanti minta kontak, terus mungkin WhatsApp video dengan mereka gitu. Nah, kelebihannya lagi kalau dari Alibaba platform, ini kita ada dedicated business advisor support-nya ya Pak, baik dari Andalin maupun dari Alibabanya. Jadi tiap bulan si Alibaba ini mereka akan adain training biasanya untuk seller-sellernya. Kemudian kami di Andalin juga. Ini dari Alibaba Indonesia atau
Dari Cinanya, Dari basic Alibaba training. Cinanya biasanya Pak trainingnya. Jadi Dari dalam bahasa Alibaba Cina Inggris. ya? Dalam bahasa Ya, Inggris bahasa biasanya. Inggris, oke. Kemudian ada kami juga diandalin yang tiap bulan itu reporting ke Bapak gimana progresnya, kemudian gimana nih next step-nya gitu. Nah, ini Pak tadi yang autentikasi dan bisnis verifikasi yang saya langsung tanyakan di awal, langsung saya tembak. Bapak punya dokumen kan nih? Nah, ini legal dokumennya Pak, wajib harus ada SIUP-nya, TDP atau NIB. Kemudian kalau misalnya ini kan Bapak di sini sebagai pemilik usahanya sendiri ya, jadi nggak perlu sih LOE-nya nih nggak perlu. Tapi kalau misalnya Bapak ada misalnya nanti yang megang akhirnya, Mbak saya mau ganti email deh, biarin langsung yang megang orang marketing saya aja. Itu nanti Bapak kasih LOE-nya ke dia aja gitu. Kemudian ada phone bill. Ini phone bill-nya bisa dari nomor Bapak. Misalnya Bapak ada nomor telepon rumah atas nama Bapak kan pasti gitu. Itu nanti 3 bulan terakhir. Atau kalau misalnya nggak ada telepon kabel, ini kita bisa pakai telepon handphone. Tapi yang pasca bayar ya Pak, kayak misalnya pakai Halo gitu. Iya. Nah ini bisa nih pakai sebagai phone bill. Kalau nggak ada phone bill-nya itu pakai surat dari notaris buat alternatifnya. Kemudian ada juga dokumen pajak untuk NPWP karena nanti harganya yang tadi itu Pak itu udah harga termasuk dipotong pajak ya Pak. Ya, oke. Gitu. Jadi kita emang harus ada dokumen pajaknya juga nih. Dokumennya karena kita jauh nggak perlu Pak dikirimin langsung. Bisa PDF aja atau gambar atau foto bentuk scan nggak masalah. Ya. Nah biasanya prosesnya ini kita setelah meeting kayak gini, kalau memang Bapak ngerasa kayaknya prospeknya bagus, Menova, kita boleh coba proses, itu saya akan langsung minta dokumen lengkap. Setelah dokumennya lengkap, ini nanti akan saya diskusikan dengan manajer saya dan tim legal kami, diandalin, kalau misalnya kira-kira ada, jadi kita rapiin dulu nih berkasnya kira-kira akan bisa lulus verifikasi atau enggak, kalau kurang apa nanti kita hubungin Bapak. Nanti kalau sudah benar-benar lengkap baru kita invoicing. Dan invoicing pun nanti ini sesuai dengan nyamannya Bapak nih gimana nih. Apakah Bapak mau Mbak Nova kayaknya saya kalaupun saya mau jadi beli ini invoicing-nya kayaknya saya bayarnya 2 minggu lagi. Nggak masalah. Nanti invoicing-nya saya akan bilang untuk dibayar 2 minggu lagi atau sebulan lagi atau gimana. Gitu. Nanti setelah itu baru proses pembayaran. Pembayarannya pun bisa juga menggunakan kartu kredit, Pak. Kalau misalnya nggak mau langsung transfer, itu bisa kartu kredit. Nanti langsung dari website kami itu bisa diklik dengan kartu kredit. Kemudian setelah itu akan kita masukkan berkasnya sama-sama ke Alibaba. Kalau sudah diterima payment-nya oleh Alibaba, kita submit, baru sama mereka nanti akan dicek, dan biasanya mereka akan hubungi kita gitu lewat email nih kalau misalnya ada mereka rasa kurang apa. Nah, nanti disinilah pentingnya peran Bapak dan peran saya untuk selalu cek nih Pak emailnya. Kadang kalau misalnya telepon nggak diangkat, email nggak dibales, itu memperlambat prosesnya atau bahkan bisa menggagalkan prosesnya. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa membatalkan prosesnya. Kalau misal Bapak yang mau batalin itu juga bisa. Misalnya info autentikasinya salah, ya itu juga nanti batal. Misalnya jalan yang Bapak masukin di form sama jalan yang ada di NPWP beda, itu bisa jadi masalah, Pak. Gitu. Jadi harus sama semua alamatnya. Kemudian di sini yang harus diperhatikan juga kalau gagal ini akan kena biaya, Pak. Jadi dianggap biaya untuk pembayaran autentikasinya ini sebesar 100 USD. Uang Bapak akan balik, misalnya gagal, yang tadi buat daftar Alibaba akan balik, tapi dikurangin 100 USD. 100 US ya? Okay. Lumayan kan ya Pak ya, 1 juta nih bisa buat ngiklan. Iya, 1.400.000 ya. Oh iya, sekarang rate-nya lagi 14.000 lagi. 14 ya. Nah, ini klien kita sudah lumayan banyak juga nih, Pak. Baik dari yang mulai dari yang besar TBK seperti Kimia. Ini yang dikelola Andalin ya? Ini yang dikelola Andalin sendiri. Ada berapa, Mbak? Kalau kita masih sebenarnya nggak sebanyak channel partner yang lain. Maksudnya yang menjadi mitra kerjanya untuk apa itu agensi untuk ya? Agensinya untuk Alibabanya ya, Pak ya. Kalau untuk Alibabanya sendiri kita puluhan sih, Pak, belum nyampe ratusan. Masih beberapa puluh saja. Karena kita kan baru 2 tahun. Kalau misalnya yang lain-lain nih emang
rekan-rekan kita di channel partner yang lain, mereka ada yang sampai 100 lebih gitu. Sudah lumayan banyak, tapi kalau kita masih puluhan baru mulai pelan-pelan. Untuk andalin ya. Tapi di sini kita ada yang besar seperti Kimia Farma, Ya. Sampai yang masih CV juga nih, kayak CV Babiatwood gitu. Jadi emang macam-macam sih. Gitu. Nah, disclaimer-nya saya memang tidak bisa menjamin hasil keuangan atau keuntungan dari Bapak gabung Alibaba Global Gold Supplier. Gitu. Jadi kita ngasih ini sebagai evaluasi sama-sama nih, opsi Bapak mau ambil atau enggak. Nanti makanya kita juga lihat dulu analisis industrinya seperti apa. Kalau misalnya memang menurut Bapak tidak meyakinkan, ya nggak apa-apa, mundur. Yang penting sudah tahu, sudah jelas. Tapi kalau misalnya Bapak mau, oh ya Mbak, kayaknya prospeknya oke, mari kita coba sama-sama, kami siap ngebantu, tapi kami nggak bisa jamin hasil keuangannya, karena tentu akan balik lagi nih, namanya jualan ya Pak, balik lagi juga ke penjualnya, gimana gitu. Nah, ini sudah yang ini, saya coba stop share dulu ya Pak. Bapak mungkin ada pertanyaan, mau sambil ditanya-tanya boleh. Untuk database customer bisa diakses ya dengan Gold ini, program Gold ini. Sebenarnya kalau untuk akses database tuh kita nggak ada akses terhadap database customer, Pak. Karena kan mereka hati-hati juga terhadap perlindungan datanya. Tapi yang bisa dilakukan adalah misalnya Bapak ada inquiry atau Bapak yang menjawab inquiry gitu, ada orang yang quote gitu, Bapak quote, itu Bapak bisa catat sendiri sih alamat dan ininya mereka. Karena si pembeli ini bisa punya opsi ketika mereka mau berinquiry, mereka bisa share business card mereka gitu. Jadi kalau ke depannya memang akan butuh lagi, itu bisa di save gitu, dicatat sendiri. Kalau untuk ekspor melalui Alibaba-nya, bisa untuk bank garansi payment-nya lewat Alibaba bisa. Nah, jadi kalau untuk Alibaba sendiri saat ini yang memang sudah ekosistemnya full di dalam Alibaba-nya baru di China, Pak. Jadi khusus buyer dan supplier China, itu mereka prosesnya, transaksinya dilakukan di dalam platform. Tapi karena transaksi dilakukan dalam platform, itu biasanya mereka agak lama juga sebenarnya uangnya sampainya. Karena demi keamanan sama-sama buyer dan seller, mereka tahan uangnya 90 hari setelah barang sampai. Jadi bisa nyampe setengah tahun gitu barangnya udah jalan. Maksudnya kan 90 hari kan 3 bulan ya Pak. Kadang barang kita kalau pakai laut mungkin 2 minggu, sebulan. 2 minggu sampai. Iya, ke Singapura, Malaysia selama ini 2 minggu. Iya, kalau agak jauh sedikit. Iya, ke Cina 10 hari sampai itu ya. Kalau misalnya sampai ke Eropa dengan laut misalnya. Ke Eropa kan 3 minggu standar. 3 minggu, berarti itu kan 4 bulan nih duit baru sampai di kita gitu. Jadi sebenarnya supplier China-nya sendiri pun kadang bisa transfer aja nggak gitu. Kalau dari kami menyarankannya sebenarnya kalau transfer itu tadi kan, kalau di seller mungkin khawatirnya bayarnya mundur nih setelahnya. Jadi mungkin paling enggak di awal kalau misalnya memang dapat buyer ya bikin perjanjian, kemudian tetap LC itu ya paling aman ya. LC atau enggak kalau misalnya mau wire transfer nggak apa-apa Pak, tapi kan buyer nggak mungkin juga mau kirim 100%, paling enggak mungkin bisa 70-30 atau 50-50, nanti kalau barang udah di dock baru dia ngirim full gitu kan. Jadi tinggal pinter-pinter kita negonya sama bayarnya nih. Gitu kalau yang di Cina bisa rekbar tapi 90 hari ya? Iya, 90 hari. Itu lama juga ya. Ya makanya kalau rekbar 90 hari juga muter duitnya gimana gitu kan. Ya itu. Kalau yang transaksi eceran, maksudnya itu ya hanya dalam skala dos, 10 dos, begitu? Nggak masalah. Tapi itu rekbar kan atau non-rekbar? Non-rekbar tetap, Pak. Tetap non-rekbar semua ya? Tetap non-rekbar gitu. Jadi semua di Alibaba begitu ya? Yang terbaru. Dulunya kan rekbar dulu waktu akun yang lama itu. Iya, kalau sekarang memang semuanya kalau sebagai seller yang di luar Cina, Bapak sebagai seller itu akan TNT, wire transfer atau LC sih gitu. Ya amannya sih itu ya gitu. Opsi-opsi yang lain juga bisa sih, maksudnya misalnya mau PayPal kan juga bisa ya. Atau gitu sih Pak.
Sebenarnya Ini yang bermasalah itu di payment-nya, di payment transaction, jadi payment transaksinya itu apakah nggak bisa untuk direct bar ya? Seperti yang dilakukan di Shopee Indonesia itu kan bisa. belum bisa, Belum Pak. bisa ya. Mm-mm. Jadi masih konsepnya itu B2B ya. Konsepnya masih B2B. Jadi memang benar-benar B2B. Ya, Gitu. coba analisa bisnis. Oke, Mbak. Masalah. Oke. Mari kita meluncur. Saya share screen lagi ya, Pak ya. Oke, Mohon ya. izin. Ini sudah terlihat ya, Pak ya? Oke, ya. Oke, aman. Kita bergeser ke slide berikutnya. Nah, ini saya ngambil industrinya handicrafts ya, Pak ya. Oke, ya. Crafts kategori. Kalau di crafts kategori ini sendiri, pada tahun ini sebenarnya naik untuk jumlah buyernya. Jumlah bayar naik tahun ini, Di mana 2021. naiknya 12,13%. Sementara seller dan produk listingnya ini turun kan ya Pak. Isunya nih kalau saya ngobrol dengan sebelum-sebelumnya, kebanyakan memang isunya satu, budget. Karena di situasi iya, ini 2021 dibandingin 2020. Kalau untuk sellernya turunnya ini ya itu tadi Pak, kan situasi ekonomi belum benar-benar membaik ya. Satu, jadi mereka isunya masih di budget. Kemudian isu yang kedua adalah shipping lagi mahal banget. Jadi dalam negerinya dulu. Sementara kan kalau di Alibaba memang seluruh dunia kan, jadi mereka ntar dulu deh gitu. Kemudian yang terakhir ada beberapa juga yang, Mbak nanti dulu produksi kita nggak siap. Karena itu balik lagi pandemi, pabrik atau ininya tutup kan, kebanyakan cuma setengah doang dan seterusnya. Nah, tapi justru dengan lagi turunnya seller ini, Pak, kesempatannya naik kan, otomatis. Orang bayarnya naik, sellernya turun, jadi kesempatannya naik. Secara umum di industri utamanya crafts ini naik 12,40%. Nah, kalau trendsnya ini setiap bulan itu memang setiap tahun tuh naik turun ya. Jadi ada bulan-bulan tertentu yang naik, kemudian ada bulan-bulan yang turun. Nah, ini akan naik lagi nanti nih Pak di bulan Juni, Juli, Agustus, habis itu turun lagi. Kemarin di awal tahun sempat naik. Biasanya, aduh ini banyak yang membuat jurang gitu. Karena kalau misalnya nunggu ke Oktober bisa, tapi baru nanti di awal tahun berikutnya naik lagi gitu di bulan Februari dan bulan Maretnya. Masih terlalu lama kan, malah sayang gitu. Kemudian ini untuk distribution of buyers-nya, kebanyakan memang masih tetap dari Amerika ya Pak. Mereka ini tampaknya paling konsumtif across industri apa saja mereka paling tinggi karena manusianya juga yang prospeknya juga oke nih ke Australia Pak. Australia. Mereka naik lumayan tinggi dan cukup dekat ya dari kita, jadi enak untuk pengirimannya gitu, nggak akan terlalu mahal. Nah, kemudian yang berikutnya juga di Filipina lagi naik, Pak. Ini saya kemarin juga sempat bikin untuk industri garmen, kemudian industri pangan, Filipina juga naik. Jadi mungkin kalau Bapak ada punya yang ini. Halo? Halo Bapak, mohon maaf saya terlempar dari ruangan.
Saya share screen lagi ya Pak. Oke, iya Kayaknya Mbak. sinyalnya tadi beneran deh nggak stabil, makanya nih saya Iya, nggak bisa, agak lemot ya. nggak bisa pakai muka juga, ini nggak bisa lihat Bapak bentuk saya seperti apa. Nggak apa-apa, ini terang udah Mbak. Oke, suaranya nah. Tadi sempat ada. Kelihatan ya Pak. Ya oke. Tadi kayak robot ya Pak suara saya. Ya, terakhir ya. Nah, ini nih Pak, untuk wooden-nya, woodcraft-nya nih naik, nyampe hampir 30%. Sellersnya tapi juga turun dengan alasan yang sama gitu. Nah, jadi opportunity share-nya pun sangat oke kalau untuk masuk di tahun ini gitu. Memang pada akhirnya kalau ambil resiko ya mungkin bisa dapat, kalau enggak ya ntar dulu gitu kan, masih pandemi gini orang-orang masih pada takut. Iya, betul. Masih menunggu. Saya masih ada ekspor ke Malaysia belum saya kirim ya. Iya, masih pada deg-degan ya Pak ya. Iya, uangnya udah masuk padahal. Barangnya di tempat saya belum saya kirim. Bayarnya nggak apa-apa kayak gitu Pak? Enggak, sudah langganan lama, sudah berapa tahun yang lalu. Jadi tinggal satu kontainer belum saya kirim. Setengah kontainer nih. Satu kontainernya sudah, tinggal satu kontainer belum saya kirim ya. Gak apa-apa, sama-sama baik. Ya kalau udah langganan mah enak ya Pak. Asal bisa diomongin mah dia santai gitu. Kalau udah langganan enaknya gitu. Nah, ini di sini nih Pak, kalau untuk secara woodcraft-nya sendiri, Australia-nya juga lumayan naik. Kalau mau naik emang, ya, jadi coba di Australia, kalau yang dekat-dekat, sama Filipina juga. Kalau yang agak jauh, ya ke Kanada, ke Inggris, dan ke Amerika ya. Tapi kalau biasanya kan susahnya kirim ke negara-negara besar ini, mereka biasanya agak ribet ya Pak. Kalau misalnya makanan atau ada kaitannya dengan makanan, bahkan cuman pembungkusnya aja atau piringnya aja ya harus lulus FDA kalau di Amerika. Kalau misalnya kalau misalnya ke Eropa mungkin harus lulus flag PPA. Kalau mau kayu-kayu gitu nggak sih? Harus jadi semua itu. Ke Amerika memang untuk ekspor saya berat karena dari kayu legalnya, kemudian sanitasi dan semua itu harus lulus uji semua. Harus dibawa ke Singapura dulu, jadi agak ribet. Jadi mungkin kita main di Asia dulu nih, Asia Pasifik lah ya. Asia sama Eropa masih oke. Eropa juga nggak betul berbelit ya, masih enak. Masih lebih enak ya Pak daripada Amerika ya? Selama ini ya Eropa, Asia Tengah, Asia Tenggara itu agak bagus, sama Afrika, cuman keuangannya susah Afrika. Afrika ini berarti biasanya ke yang utara-utara aja ya, kayak Mesir kali ya Pak Mesir, ya? Betul. Ya maksudnya bukan yang selatan. Afrika maksudnya. Iya, Afrika Timur Tengah jatuhnya gitu Afrika kan. Timur Tengah, betul. Afrika Mesir, kemudian Maroko mungkin dan sekitar-sekitarnya. Maroko ya Afrika Timur Tengah betul ya. Bukan selatan, kalau selatan minus. Susah kalau yang selatan nih agak dimasukin. Sama Jepang yang susah. Orderan banyak tapi masuknya barang nggak bisa. Oh gitu, izin dan persyaratan kesehatan dan seterusnya yang susah. Halo, suaranya kecil lagi, Mbak. Misalnya BIMS kan halo, apakah suara saya masih seperti robot atau sudah aman? Sekarang aman, barusan agak susah. Oke. Kalau misalnya ke Jepang gitu apa juga harus karantina, Pak? Kayak biasanya kan kalau pasti. Kalau soal karantina mudah ke Jepang, tapi untuk legal virus dan seterusnya, sanitasi termasuk barangnya itu harus sterilisasinya itu. Nah, standar kesehatannya yang kita nggak masuk. Oh, saya kira kayak gitu tuh hanya biasanya maksudnya kan sama-sama produk yang biasanya agak ribet kan agriculture ya, kayak kopi harus dikarantina dan segala macam. Ternyata kayu sama juga ya. Kayu juga masuk. Kalau di Amerika beberapa kayu kan tidak boleh, beberapa kayu nggak boleh. Kalau di Jepang boleh, cuman masuk legalnya saya nggak pernah lolos. Terutama di kesehatan bakteri dan seterusnya itu susah. Kalau kayak gitu dibalikin ke Indo lagi Pak barangnya atau ya biasanya sudah dipasrahkan? Saya ada second buyer, saya buang ke Cina atau ke Singapura atau ke Malaysia. Jadi si bayarnya itu sudah punya second pasar. Si buyer selama ini kan forwarding saya forwarding,
Tapi si buyer ini sudah punya alternatif pasar 1, 2, 3 gitu. Kalau luput kan kalau dikembalikan kan rugi. Dikirim ke Jepang nggak lolos, kemudian dikirim ke Cina. Cina nggak lolos, kembali lagi ke dia punya sudah beberapa alternatif negara ya. Yang ke Amerika menarik ya, benar. Yang ke Amerika juga begitu. Karena rata-rata bayarnya itu kan bukan user, mereka juga trading kan. Hampir semua buyer yang selama ini saya temui buyer trading, bukan buyer user gitu. Kalau buyer user yang di Amerika itu sudah saya kirim pakai dus gudang garam, 1 dus itu masuk bisa. 10 dus gitu masuk. Jadi anggap aja itu retail, saya sebut retail ya, retail ekspor gitu ya. Yang kecil-kecil lah. Ya, itu retail ekspor biasanya order lewat YouTube, order lewat website, itu gitu ya kecil. Ya ada juga sih yang ekspor lewat website banyak juga. Lewat blog saya juga banyak sih. Nah, cuman kalau yang skala besar memang saya belum pernah ke Amerika, jadi sangat ribet. Sama ke Jepang, Korea juga ribet sama. Tapi paling susah Jepang sih. Yang paling gampang Singapura, Malaysia, ya kayak Indonesia gini bebas. Saya kira Singapura akan agak susah. Kalau Singapura kan juga suaranya kecil lagi, Mbak. Lumayan ketat ya dibanding Malaysia atau Indonesia. Suaranya kecil lagi, Mbak Nova. Tapi enggak ya, Pak ya? Pak, apakah sudah kembali? Halo, Bapak. Nah, ya, aman ya, Pak? Aman, ya. Barusan agak robot lagi. Udah enak, Mbak? Oke. Ya, Mbak Nova. Oke. Ya udah, kita lanjut dulu lagi ya, Pak ya. Ini produknya apa aja sih yang paling banyak laku nih dari kategori ini? Nah, ini produk yang paling utama, pertama nih ada Islamic Quran Metal Book Stand, terus ini ada macam-macam nih, unit price-nya segini, biasanya ini dalam dolar ya Pak, kalau unit price. Iya, oke. Terus minimum quantity-nya ini biasanya dalam pieces, atau kalau misalnya barangnya, misalnya beans atau apa, itu bisa dalam kilogram. Nah ini karena barangnya satuan dalam pieces ya Pak. Ini meski dia jual kecil-kecil, ini biasanya sampel sih Pak. Kalau yang kecil-kecil gini, kalau yang gede gini kan langsung ya, tapi kalau yang kecil-kecil gini sampel biasanya. Tapi tetap dijual juga gitu. Terus kurang lebih seperti ini untuk produk-produknya di Woodcraft, Wooden Boxes and Wall Signs. Terus yang dicari ini biasanya apa sih? Keywords-nya apa? Nah ini ada keyword seperti ini Pak. Nanti ini juga bisa jadi referensi Bapak ketika memang sudah masuk, mau pasang posting produk, bisa balik referensi ke sini lagi. Gitu, jadi nanti bisa lebih banyak yang menemukan Pak gitu. Ini ada beberapa. Kemudian ini ada kemarin Bapak mention juga kan untuk tasbih atau ini kayu, apa namanya, manik-manik. Alat dapur Mbak yang banyak sekarang. Gitu ya Pak ya. Ini ada kategorinya sendiri ternyata juga di Alibaba, mereka masukin wood beads kategori. Wood bead betul ya. Mohon maaf ini saya ada typo sedikit. Oh dapur ya, nanti coba saya cariin ya Pak, saya belum cari yang dapur sih sebenarnya sekarang. Yang ekspor, terus yang lagi kenceng alat dapur Mbak. Suaranya robot lagi nih kayaknya. Alat dapur seperti mangkok, piring, sendok itu di Singapura, Malaysia, di Eropa ya, itu bagus. Sama mangkok-mangkok begitu yang etnik dikombinasi dengan kerang, dikombinasi dengan tempurung kelapa, itu Eropa itu biasanya. Oh oke. Berarti setelah ini karena kebetulan saya belum cariin sih Pak untuk yang alat dapur ya. Nanti setelah ini saya coba cariin yang alat dapur khusus. Ini baru yang wooden beads saja. Mereka juga lumayan naik nih Pak semua. Naik juga ini ya? Naik juga. Kalau untuk pasarnya kita bisa kejar ke yang agak dekat nih ke Pakistan, dan tadi Bapak juga sudah mention Timur Tengah ya Pak, Saudi Arabia juga naik terus gitu. Dan surprisingly ke Amerika Latin di Peru juga naik nih Pak. Cuman saya nggak tahu deh kalau shipping ke Peru kayaknya mungkin agak jauh ya, agak susah kali ya. Peru selama ini pernah retail sih ya, nggak banyak. Retail ya, nggak banyak. 10 dus, 5 dus gitu. Lewat eBay, tapi di sini naik sih Pak.
Oh, lewat eBay. Bapak pasang di eBay juga Ya, berarti? eBay, Amazon, dan banyak lagi sih. Oh, wow. Semua dicoba ya, Pak. Pokoknya pasarin aja semuanya. Mana yang nyantol, jadi eBay, Amazon, banyak-banyak. Ada di Etsy, banyak juga. Di Etsy juga. Wow. Ya, Iya sih, ekspor Pak. selama ini ngambil di sana gitu. Ya, cuman kalau mereka kan B2C ya, Pak, jatuhnya Ya, biasanya. jatuhnya B2C memang, belum B2B ya. Oke, nah ini untuk produknya, Pak. Mereka biasanya yang dijual nih emang loose beads-nya aja nih. Jadi beads-beads satuan gini. Mungkin Ya. orang-orang karena buat baru dipakai lagi kali ya. Untuk bead yang atas itu ke Amerika saya masuk tapi nggak pakai izin saya. Saya lewat orang, ada perusahaan lagi di Jawa, di Cirebon. Itu kontainer juga sama. 1 bulan bisa 3-4 kontainer. Oh, wow. Yang Iya, bead itu ini kan material bead, material bead ya. Ini dikirim ke Amerika ini. Oh, iya. Nggak apa-apa sih, Pak. Sebenarnya kalau pengiriman lewat rekan Bapak juga, nanti kan tinggal dijelasin aja ke buyernya kalau Bapak belum ada izinnya, gitu. Ya, karena Jadi izin saya ke Amerika belum masuk sih. Sangat susah. Perizinannya sangat banyak sekali. Ada SAT LN, macam-macam lah banyak. Iya, nggak cuma ngurus visa kita yang jalan ke sana aja susah ya, tapi ngurus barang kita ke sana juga susah. Itu ada SAT LN dan legalitas yang macam-macam kan. Harganya memang ratusan juta itu. Kita lihat ngurusnya itu. Nah, nggak sempat ngurus, jadi makanya saya pinjem di pabrik, bukan pabrik, industri yang di Sukabumi, di Cirebon banyak itu. Iya. Baik, Pak. Nah, ini sih sebenarnya itu, Pak, karena tadi Bapak mention untuk wooden plates dan segala macamnya. Nanti setelah ini sambil saya revisi dulu, baru saya kirim semuanya ke Bapak. Jadi Pak Imran ada pertanyaan lagi nggak nih, Pak? Oke, jelas intinya ya. Sama sih, nggak jauh beda dengan Etsy, dengan yang di Amazon, ya mirip-mirip lah ya. Saya juga pasang di sana ya. Kalau di Etsy gitu atau Amazon, mereka tariknya biayanya per transaksi, Pak, atau per... Ada per transaksi bisa. Kalau di Amazon bukan per transaksi, sama itu per tahun ya sama. Oh, per tahun juga ya. Etsy yang bisa per transaksi ya. Oh, Etsy per transaksi, berarti kayak Shopee dan ya, Tokopedia gitu ya, mereka kan per Shopee, transaksi. Tokopedia ya. Saya Shopee juga ikut. Shopee internasional kan, ya ekspor juga, di Shopee kan bisa ekspor juga lewat Shopee bisa Shopee internasional. Shopee internasional saya juga ikut, cuman kan jarang bayar kontainer sih, tapi selama ini kan di Shopee kan paling 10 dus, 5 dus, 20 dus gitu. Iya, tetap lumayan lah ya, Pak. Iya, anggap aja retail besar lah, grosir besar gitu. Grosir besar. Nama tokonya apa, Pak, di Shopee? Boleh dong sama. Saya ngintip. Di Shopee Marifat Bisnis, saya pakai toko. Oh, sama Marifat Bisnis. Ada Marifat Bisnis, ada Imda Handicraft, Tutul Handicraft. Saya bertiga main di situ. Pakai 3 jadi nggak di satu usaha. Toko aja. Nah, main 3 toko. Oke, nanti saya ya konsepnya ketiganya ini jadi PT semua sih. Oh, iya. Ketiga yang menangani di bidang craft kan luas, sangat banyak sekali. Betul. Kedepannya bisa craft yang menangani khusus mebel, ada etnik, ada craft yang berbasis anyaman, seperti di Eropa kan itu anyaman. Jadi khusus menangani anyaman. Anyaman aja itu lebih dari 1000 macam itemnya. Iya. Itu kan bermitra dengan UKM se-Indonesia. Karena kalau UKM kerja sendiri juga mereka biasanya berat kan, Pak? Saya di rumah, tapi sistem saya kemitraan dengan UKM se-Indonesia. Bahkan Thailand juga ikut saya banyak. Di Cina ikut saya banyak. Mereka pun misalnya mau ikut kayak Alibaba atau Amazon gitu, biasanya udah mundur duluan, takut. Mundur duluan. Ngelihat harga aja udah takut gitu. Tapi padahal ya UKM Indonesia mau jangankan ke Alibaba aja banyak mundur di Indonesia kan? Iya. UKM Indonesia paling yang masuk ke Alibaba-nya 0, sekian persen, nggak berani. Karena kena dulu kan 25 juta. Kan 25 juta. UMKM kan ada patungan tuh bisa 5 orang. Nah, tapi itu kurang efektif ternyata karena iklannya tidak powerful ya. Yang paket apa ya?
Kenapa yang 25 juta itu ya? Dulu yang basic berarti Pak. Yang basic itu kan 25 dulu ya. Untuk UMKM, tapi untuk company tetap 30 juta kan. 30 35 lah sama. Halo? Kecil suaranya, Mbak. Halo? Iya, sekitar itu. Dan balik lagi sih Pak, mungkin dulu kitanya juga. Halo? Halo, ya, Pak. Mohon maaf Bapak, suara saya sudah kembali belum? Oke, kembali. Barusan kecil Pak. lagi. Sudah kembali ya? Oke, normal, Mbak Alin. Normal. Syukurlah. Iya Pak, kalau misalnya di Shopee, di Tokopedia gitu kan biasanya per barang, jadi mereka lebih merasa oh ya udah lebih enteng rasanya nyicilnya. Tapi kalau sekaligus gede belum tentu balik, itu agak berat kan. Dan jujur mungkin dulu juga kesalahan dari pihak kami beberapa sebagai channel partnernya, memang kita tidak memberikan pendampingan seperti sekarang. Kalau sekarang memang benar-benar, makanya kita tiap bulan pengen dampingin, karena ya gimana kan sudah masuk ya, meski kita nggak bisa bertanggung jawab atas berapa jumlah orang yang pesen, paling nggak kita bisa bantu untuk usahakan biar ada yang pesan, biar memang ada pengiriman gitu selama join. Gitu sih Pak. Dulu memang nggak ada pendampingan Alibaba, mulai dulu ya. Dulu Bapak dengan siapa ya kalau boleh tahu? Ini kan kami baru dari 2019, itu tahun-tahun berapa Pak? Saya 2000 mulai 17. Oh, 17. 18 dulu kan bisa pakai akun biasa, atau akun saya itu ditutup karena yang terakhir nggak saya bayar, yang berapa juta ya? 25 juta ya? Itu nggak saya bayar. Oh gitu. Ada akun saya Marifat Bisnis juga, tapi ditutup udah. Karena nggak saya bayar. Mahal banget. Nggak saya bayar yang terakhir. Sehingga karena juga saya lagi ramai di Amazon sama ini saat itu, sama eBay lagi ramai. Di Alibabanya saya tutup dulu setelah ada perubahan itu kan. Itu kan kena 25 juta itu ya. Iya, kalau ini sekarang sih yang kita tawarin ya pendampingannya itu sih Pak. Paling nggak biar sama-sama enak lah. Maksudnya kalau kita juga ada orang bayar ke kita sekian banyak, nggak ada hasilnya juga kita nggak enak kan Pak. Betul, bisa nggak berpanjang. Iya, maksudnya kita kan jualan servis ya Pak. Gimana. Gitu sih. Untuk komunikasi, biasanya untuk bayar ada pendampingan Mbak? Bapak kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh. Kami juga sebenarnya kalau diandalin itu sedia jasa admin. Jadi kalau Bapak nggak ada orang yang pegang, kami ada jasa admin. Tapi itu di luar pembayaran yang tadi sih Pak, memang. Oh gitu ya, beda ya? Beda. Nanti kalau misalnya Bapak tertarik, saya bisa share proposal yang ada biaya adminnya berapa gitu-gitu juga bisa sih Pak. Oke, ya Pak, jelas ya. Gitu. Dari Bapak ada lagi Pak pertanyaannya mungkin? Sementara cukup, intinya sama ya. Cuma nanti saya meetingkan lagi dengan tim ya. Mekanismenya sama admin, sambil mengatur keterkaitannya sama yang tugas di Alibaba siapa, yang di sini siapa. Gitu ya. Boleh Pak, nanti kita paralel aja jalan. Biaya sih normal. Oke. Sama. Lebih mahal Kurang Amazon. Lebih sama ya Pak ya, sama. Amazon lebih mahal? Amazon untuk beberapa iklan memang lebih mahal. Tapi kalau mau yang murah ya murah ada, lebih murah, sangat murah ada. Balik lagi ke kitanya balik lagi kita mau budgeting berapa begitu. Namanya marketing ya Pak ya, balik kita berani berapa gitu. Sama dengan di eBay, mau berapa? Di eBay kan murah, tapi mau 1 bulan, 1 tahun 100 juta juga bisa. Tergantung budget iklan kita berapa, gitu aja. Iya, balik lagi ke budget marketing kita nih sebagai penjual gimana. Berapa budget marketing kita begitu. Iya. Ya sama lah, di Shopee mau gratisan ya gratis, tapi ya mana bisa dapat iklan banyak gitu. Kalau mau budgetin di Shopee besar ya 100 dapat juta. Traffic gitu. Dapat traffic tinggi. Kalau budgetnya 100.000 ya nggak dapat gitu. Oke Mbak, intinya paham. Baik, materi Pak. Ini coba bisa di-share Mbak, nanti saya pelajari lagi, saya diskusikan dengan tim ya. Siap Pak, nanti saya lengkapi dulu ya Pak ya, mohon izin. Bisa dilengkapi dengan coba yang terbaru, yang paling ramai, yang kontaineran itu kan alat dapur Mbak, coba ya. Dengan alat dapur nanti saya tambahin dulu. Alat dapur analisisnya itu ya. Sore ini ya Pak ya, maksimal jam 6. Oke, nggak apa-apa. Alat dapur yang wood Mbak ya, produk saya ya, craft ya. Alat dapur craft berbasis wood.
atau anyaman dan seterusnya itu bisa. Oke, siap. Pokoknya nanti jam 6 sore maksimal saya udah kirimin untuk itu analisisnya. Sama Oke, nanti saya Mbak Nova, tambahin juga jasa adminnya di presentasi proposalnya. Siapa tahu Bapak mau consider jasa boleh admin. sama jasa adminnya ya. Gitu. 2 itu aja berarti ya Pak, saya catat dulu. Oke, makasih banyak Pak. Oke, Ibu. sama-sama Mbak Nova. Oke. Semoga berjodoh. Amin. Amin. Ya, Sehat Pak. selalu ya Pak. Sampai Ya, Pak, jumpa sama-sama. lagi. Oke, ya. Selamat siang. Oke, siang Mbak Nova.